Sepak bola itu aneh. Kadang, pemecatan seorang pelatih bukan soal membuang taktik yang buruk, tapi soal melepaskan belenggu yang menahan potensi pemain. Selamat datang kembali di channel Firmok. Hari ini kita akan membahas fenomena aneh yang baru saja terjadi di laga Burnley versus Manchester United. Skor akhirnya memang imbang, hanya 1 poin. Tapi, tanyakan pada fans MU yang menonton laga tersebut, apa yang mereka rasakan? Lega? Senang? Atau justru marah? Marah karena menyadari bahwa selama ini tim mereka bermain di bawah potensi aslinya saat masih dilatih Ruben Amorim. Benjamin Sesko, striker yang selama berbulan-bulan terlihat bingung dan tumpul di bawah sistem Amorim, tiba-tiba meledak menjadi monster. Bruno Fernandes kembali menjadi maestro. Dan Manchester United, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, bermain dengan sepak bola menyerang yang cair dan menakutkan, meski hasil akhir belum memihak. Apakah ini hanya new manager bounce atau keberuntungan semata? Atau ada peran jenius dari Darren Fletcher yang mengutip bola.net berhasil membongkar kesalahan fatal Amorim hanya dengan 1 sentuhan? Kita akan bedah tuntas. Mengapa Sesko tiba-tiba moncer? Apa dosa besar taktik Amorim yang diperbaiki Fletcher? Masterclass Bruno di posisi aslinya? Dan apakah MU sebenarnya baik-baik saja tanpa perombakan besar? Siapkan kopi kalian. Ini analisis panjang. Let's dive in. Kita mulai dari apa yang terjadi di lapangan. Mengutip laporan bola.net tentang debut Darren Fletcher, satu hal yang langsung terlihat mata telanjang adalah intensitas. Di era Amorim, kita sering melihat MU yang pragmatis, kaku dengan struktur 3-4-3 dan sering bingung saat transisi. Tapi melawan Burnley, tim yang alot di kandang, Fletcher menampilkan pendekatan berbeda. Bola.net menyebutkan bahwa sepak bola menyerang sudah terlihat. Pemain tidak lagi takut kehilangan bola, mereka menekan tinggi, pressingnya lebih berani. Meski berakhir imbang, cara MU menciptakan peluang sangat berbeda. Ada aliran bola yang cepat dari belakang ke depan. Tidak ada lagi operan ke samping yang membosankan atau sideways passing yang sering kita lihat sebelumnya. Fletcher yang merupakan murid Sir Alex Ferguson sepertinya mengembalikan prinsip dasar United, attack, attack, attack. Hasil imbang ini terasa seperti kemenangan moral. Kenapa? Karena fans akhirnya melihat identitas yang hilang. Sebuah identitas yang sempat terkubur oleh eksperimen taktik Amorim yang mungkin terlalu rumit. Bintang utama malam itu jelas satu nama, Benjamin Sesko. Berdasarkan ulasan bola.net, Sesko dinobatkan sebagai man of the match. Ini menarik, selama dilatih Amorim, Sesko sering terlihat terisolasi. Dia sering turun terlalu jauh menjemput bola atau justru mati kutu dijepit bek lawan karena kurang support. Tapi di bawah Fletcher, Sesko seperti lepas dari rantai. Laporan bola.net dengan judul Rapor Pemain M United, Sesko tampil cemerlang, mengkonfirmasi hal ini. Apa yang berubah? Fletcher tampaknya menginstruksikan Sesko untuk lebih fokus di kotak penalti dan area half space. Dia tidak lagi disuruh melakukan tugas defensif yang berlebihan seperti di era Amorim. Suplai bola kepadanya juga lebih lancar. Kita akan bahas peran Bruno nanti. Gol atau peluang yang ia ciptakan melawan Burnley bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari penempatan posisi yang tepat dalam sistem yang mendukung striker murni. Sesko membuktikan bahwa dia bukan pembelian gagal. Dia hanya butuh sistem yang melayaninya, bukan sistem yang membebaninya. Sekarang kita masuk ke daging analisisnya. Apa sebenarnya yang dilakukan Fletcher? Ada satu artikel menarik dari bola.net yang berjudul "Satu sentuhan Darren Fletcher, kesalahan fatal Amorim langsung terbongkar". Ini poin krusial. Kesalahan fatal ini dimaksud kemungkinan besar adalah kekakuan formasi dan peran pemain. Ruben Amorim dikenal saklek dengan 3-4-3. Sistem ini bagus di Sporting CP, tapi di Inggris dan dengan skuad MU saat ini, sistem ini sering mematikan kreativitas lini tengah. Fletcher melakukan 3 perubahan taktik utama. Pemain sayap, Rashford atau Garnacho, dan Sesko diberi lisensi untuk bertukar posisi lebih cair. Fletcher membuktikan bahwa skuad MU ini tidak butuh pelatih yang overthinking. Mereka butuh pelatih yang tahu cara menempatkan pemain di posisi terbaiknya. Dan siapa yang paling diuntungkan dari perubahan Fletcher? Sang kapten, Bruno Fernandes. Di era Amorim, Bruno sering terlihat frustasi. Kadang dia ditaruh melebar sebagai inside forward, kadang terlalu ke dalam. Potensinya sebagai pelayan striker terbonsai. Tapi melawan Burnley, bola.net melaporkan, masterclass Bruno Fernandes. Main di nomor 10, bikin 1 assist, dan 2 peluang emas. Fletcher mengembalikan Bruno ke posisi nomor 10 murni, tepat di belakang Sesko. Hasilnya, magic. Koneksi Bruno Sesko inilah yang hilang selama berbulan-bulan. Bruno punya visi untuk melihat lari Sesko, dan Sesko punya kecepatan untuk mengejar umpan Bruno. Ini adalah simbiosis mutualisme yang dimatikan oleh sistem Amorim sebelumnya. Dengan Bruno di tengah, aliran bola MU menjadi lebih berbahaya.
Dia adalah otak permainan. Dan Fletcher sadar, mematikan otak Bruno demi sistem 3-4-3 adalah tindakan bunuh diri. Fletcher membebaskan sang otak dan tim pun hidup kembali. Melihat performa Sesko dan Bruno, serta fluiditas permainan tim, muncul sebuah kesimpulan yang cukup menohok bagi Amorim. Sebuah artikel bola.net berani menulis, Manchester United baik-baik saja, Amorim tinggalkan tim yang tak butuh dirombak. Ini sindiran keras. Narasi yang dibangun selama Amorim latih adalah skuad ini belum cukup bagus, butuh waktu, butuh pemain baru. Tapi Fletcher datang dengan pemain yang sama persis dan bisa membuat mereka bermain bagus dalam hitungan hari. Ini mengindikasikan bahwa masalahnya mungkin bukan di kualitas pemain, seperti Sesko atau Bruno, tapi di pendekatan pelatih. Mungkin benar, MU tidak butuh revolusi taktik yang rumit ala Amorim. MU butuh pendekatan pragmatis yang memaksimalkan talenta individu yang sudah ada. Fletcher, sebagai orang lama di klub, paham betul karakter Rashford, Bruno, dan Shaw. Dia tidak mencoba menjadi jenius, dia hanya mencoba menjadi efektif. Jadi, apakah kebangkitan Benjamin Sesko dan permainan menyerang MU ini hanya kebetulan? Rasanya tidak. Data dan analisis lapangan menunjukkan ada perubahan struktural yang nyata yang dibawa Darren Fletcher. Hasil imbang lawan Burnley mungkin belum sempurna secara skor, tapi secara proses, ini adalah lompatan besar dibanding era Amorim. Fletcher berhasil membuka gembok potensi Benjamin Sesko dan Bruno Fernandes yang selama ini terkunci rapat. Pertanyaan besarnya sekarang, apakah Fletcher layak dipermanenkan jika tren ini berlanjut? Atau dia hanya akan menjadi caretaker legendaris seperti Ole di masa awal? Satu hal yang pasti, Ruben Amorim mungkin sekarang sedang menonton di rumahnya, bertanya-tanya, kenapa Sesko tidak main begini saat sama saya? Bagaimana menurut kalian fans MU? Apakah kalian lebih suka gaya Fletcher ini? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Firmok. Sampai jumpa di analisis berikutnya.